Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayah sadaqallahul azim rasulul karim. Amma ba'. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Ustadz Nurrohman As-Sayyidi, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini bisa hadir di acara bedah buku Santripreneur ya. Jadi mudah-mudahan acara bedah buku ini bermanfaat dan pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk bagaimana meningkatkan yang terutama adalah spiritualitas. Jadi tidak hanya meningkatkan ekonomi saja, tapi juga meningkatkan spiritualitas kita. Karena insya Allah orang kalau spiritualitasnya sudah tinggi, masalah ekonomi itu sudah tidak usah dikhawatirkan lagi. Jadi barang siapa mengejar akhirat, insya Allah dunia itu kecil lah. Ya. Jadi, nanti yang mau kita kaji dari Ustadz Nurrohman As-Sayyidi itu salah satunya itu. Dan yang saya hormati, teman-teman sekalian, ini mungkin ada salah satu yang saya kenal, ini ada, alhamdulillah ada Ustadz Najih Albanin. Ini Ustadz Najih Albanin, videonya mana ini Ustadz? Ya, nanti videonya nyusul ya. Jadi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri acara bedah buku Santripreneur ya, ngaji ayat-ayat bisnis dan ekonomi. Buku ini alhamdulillah ya, kemarin dicetak berapa ya Ustadz, lupa saya. 300-an lebih. 300 ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau satu buku yang baca tidak hanya satu orang, misalkan 10 orang kan tinggal dikalikan aja, itu sudah luar biasa sekali manfaatnya ya. Alhamdulillah ya. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Dan dengan lantaran tersebut, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baik, para peserta sekalian ya. Jadi sedikit memperkenalkan narasumber pada siang hari ini ya. Jadi beliau Ustadz Nurrohman As-Sayyidi, beliau lahir di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, beliau menikah dengan Ustadzah Lutfiati Hasina dan saat ini sudah dikaruniai satu orang putra ya, yang lucu dan pintar sekali ya, bernama Abkar Muhammad As-Sayyidi, dan sekarang beliau bermukim di perumahan The Cluster Al-Fairuz, Komplek Marwah, nomor D8 ya, Kota Pekalongan. Untuk pendidikan beliau S1 dan S2 di IAIN Pekalongan. Terus kemudian untuk kesibukan, mungkin beliau banyak sekali kesibukannya, dan beberapa diantaranya adalah beliau juga merupakan, selain sebagai entrepreneur, selain sebagai penulis, beliau juga mengajar di Setaikap ya Ustadz ya. Wonopringgo Pekalongan ya. Mungkin nanti untuk kenalan lebih dalamnya lagi langsung sama beliau ya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi biar saling menyayangi, biar kenal dulu. Untuk sekilas saja ya, saya akan memperkenalkan karya beliau yang hari ini dibedah ya. Ini ada buku Santripreneur ya, ngaji ayat-ayat ekonomi dan bisnis. Ini ada kata pengantar dari Dr. Haji Makrum Holil MAG. Beliau dulu direktur
pasca sarjana IAIN Pekalongan ya. Jadi di sini masih ada keterangan Direktur Pasca Sarjana IAIN Pekalongan, dan alhamdulillah buku ini diberi komentar oleh beberapa tokoh ya. Di antaranya adalah Pak Arif Rosyid Hasan, beliau adalah Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Terus kemudian ada Dr. Haji Ahmad Subagio, beliau adalah Ketua Indonesia Microfinance Expert Association dan Komisaris Independen PT Asuransi Takaful Umum ya, ini benar ya. Terus kemudian ada Pak Haryono, beliau adalah pengusaha muda yang saya kira namanya juga dikenal di Kota Pekalongan Raya ya, di Pekalongan Raya. Terus kemudian ada Muhammad Yusuf, beliau adalah Dekan Fakultas tulisannya kecil banget ini Ustaz. Ekonomi ya, Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Terus kemudian ada juga komentar dari Pak M. Bagus N. Hidayat, beliau adalah Ketua Islamic Indonesia Business Forum Pekalongan. Nah, kemudian ada lagi Miftah Farid, manajer wakaf Al-Ummah ya. Nah, jadi ini diantara istilahnya testimoni daripada beliau, dan saya yakin masih banyak sekali testimoninya. Apalagi kemarin bukunya ya sudah saya lihat sudah sampai ke beberapa toko, diantaranya ada Ustadz Yusuf Mansur juga gitu ya Ustadz ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, mudah-mudahan ya tambah manfaat lagi dengan adanya bedah buku ini. Jadi nanti meskipun ini tidak live streaming, tapi nanti saya share ya di YouTube agar lebih luas lagi manfaatnya. Gitu, saya kira tidak tidak etis kalau saya berpanjang lebar, karena kita sangat butuh sekali ini banyak penjelasan dan pencerahan dari Ustadz Nur Rahman As-Sayyidi. Langsung aja kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati dan sahabat saya Mas Nasruddin yang muda, energik, dan serundul ya, semerintil gitu kan, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah panjang umur, amin ya Allah, amin dan senantiasa terjaga dari segala bencana dan wabah corona dan wabah-wabah yang lain. Baik, yang saya hormati semua peserta yang hadir di ruangan ini, saya ingin menjelaskan tentang kenapa buku ini ditulis. Yang pertama adalah karena perkembangan ekonomi syariah dan peran santri itu sangat besar. Ya, tetapi perkembangan ekonomi dan bisnis syariah ini yang sangat cepat itu tidak banyak ditangkap oleh para pengusaha muslim, terutama santri-santri yang dahulu pernah mondok pesantren. Contoh sederhana misalkan betapa keterbatasan para pengusaha muslim memahami tentang ekonomi syariah dari aspek akad atau transaksi misalkan. Ya, misalkan ada orang berbisnis, bangun usaha, ya, ada orang punya modal, ada punya orang skill. Mereka nggak paham kalau dalam akad ekonomi Islam itu namanya akad apa misalkan. Kemudian bagaimana syariah membimbing bisnis yang berbasis patungan harta dan patungan modal misalkan begitu. Dalam Islam dikenal dengan istilah akad mudharabah. Jadi ada seorang yang punya aset, punya modal, punya harta, ya, uangnya jelas, tidak hutang, kemudian bisa dihadirkan di hari itu uangnya, asetnya atau modalnya, itu namanya dia seorang sahibul mal atau investor, orang yang punya harta. Orang punya harta itu kemudian harta itu pengen dikembangkan karena tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki waktu dan sebagainya, maka sahibul mal ini perlu ada yang dinamakan dengan mudharib, pengelola, atau sahibul ilmi, orang yang punya ilmu,
Ya, orang yang punya ilmu inilah yang kemudian dipercaya untuk mengelola modal aset atau uang yang dimiliki oleh sahibul mal atau investor. Ini namanya akad mudharabah. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Ya, kemudian akhirnya maaf ya, orang yang tidak paham tentang akad ini, maka bisa berlaku batil. Ya, batil itu bisa mengambil hak orang lain. Ya, kan tidak paham. Dan perlu dicatat, teman, harta yang diambil dengan cara yang batil, tidak benar, itu tentu akan berdampak pada perkembangan keluarga kita. Bisa jadi misalkan anak kita membangkang, istri kita juga suka membantah misalkan, atau sebaliknya. Bisa jadi karena asupan gizi yang dikonsumsi dari hasil yang tidak benar, tidak halal. Dimulai dari cara bermuamalahnya. Ini masalah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar ya. Dari seolah memang tidak ada hubungannya, tapi saya yakin ya, daging yang tumbuh dari hasil investasi atau rizki yang tidak dibenarkan oleh syariat itu juga disebutkan oleh Nabi aulan nar ya, lebih baik di neraka sajalah, karena daging yang tumbuh dari makanan yang tidak jelas, tidak halal itu tepatnya di neraka ya. Dan daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal tentu dimulai dari sumber yang tidak halal. Salah satunya dari muamalah ya. Jadi orang punya harta, orang punya skill, dipertemukan namanya akad mudzarabah. Misalkan begitu. Dan bagaimana bagi hasilnya? Prosentasenya seperti apa? Itu diatur lengkap dalam Islam. Misalkan contohnya adalah itu misalkan. Atau ada orang misalkan ya punya harta ya dan punya skill, tetapi dia terbatas hartanya, skill-nya juga terbatas. Bagaimana supaya skill dan harta itu bisa berkembang misalkan, maka perlu akad yang namanya akad syirkah, musyarakah misalkan. Jadi patungan. Ini contoh, bagi hasilnya seperti apa dan bagaimana. Itu diatur dalam Islam. Nah, seperti ini, akad-akad yang seperti ini jarang dipahami oleh para pengusaha muslim. Padahal perkembangan ekonomi Islam sangat cepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ya, pesantren itu adalah entitas yang sangat penting, strategis untuk menciptakan pasar. Tidak hanya pasar, tetapi strategis untuk menciptakan entrepreneur muslim, ya, atau santripreneur. Kenapa? Karena santri itu, teman-teman, pertama ya, bicara pesantren dulu, institusinya. Pesantren itu adalah pasar yang sangat jelas. Ya, ini bukan abu-abu lagi. Coba misalkan Anda lihat, kalau satu pesantren ya di satu kabupaten umpamanya atau satu provinsi, ya ada sekitar 10.000 pesantren misalkan. Coba kalau Anda membuat satu ekosistem pasar yang jelas, itu luar biasa. Misalkan 10.000 pesantren diidentifikasi. Pesantren ini adalah lembaga yang bisa menciptakan produk sabun misalkan ya. Pesantren sebelah sana produknya sampo. Pesantren sana misalkan membuat peci atau kopiah. Pesantren sana membuat misalkan sarungnya dan sebagainya. Itu kalau diciptakan satu ekosistem, muncul itu yang namanya pasar. Ya, bahkan maaf ya, bicara pasar ya. Rasulullah itu, teman-teman, ya, adalah seorang muhtasib, seorang pengawas pasar. Jadi kalau misalkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa tempat paling buruk adalah pasar, itu betul memang. Ya. Dan tempat paling baik adalah masjid, itu memang benar. Maka dari itu, Rasul itu hadir di pasar sebagai muhtasib. Bahkan karena pasar itu dianggap tempat yang sangat buruk, orang Yahudi itu mencerca Rasulullah. Ya, apa cercaan Rasulullah? Cercaan orang Yahudi kepada Rasulullah. Ya, katanya itu Rasul seorang nabi kok, tapi dia jalan-jalan di pasar. Dia masih maaf ya, nggak minta sama malaikat saja diturunkan makanan seperti Nabi Siti Maryam, Ali Imran ya, keluarga Ali Imran, kemudian para nabi yang kemudian ketika berdoa kemudian tiba-tiba hartanya langsung turun misalkan. Itu tidak begitu ya. Maka kemudian ada satu ayat ya, ayat yang menjadi asbabun nuzul,
turunnya ayat tentang pasar. Ya, apa kata Allah? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami utus, kata Allah, ya sebelum engkau Muhammad, dari golongan para rasul, illa innahum, sesungguhnya mereka atau kecuali mereka, layak kulun ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tetapi mereka adalah dia makan dan minum, dan dia yamshuna fil aswaq, dia jalan-jalan di pasar. Jadi di Quran itu teman-teman ya, kata pasar itu disebut hanya 2 kali di Al-Quran, tapi menggunakan kata jamak aswaqun, ya, banyak pasar. Ini betapa pentingnya pasar. Contoh sederhana, ya, saya sampaikan, pesantren adalah pasar yang sangat strategis, ya. Seandainya misalkan Muslim tidak paham ini, maka pesantren hanya akan menjadi pasarnya kapitalisme, ya. Maka Muslim harus hadir menjadi produsen, ya, karena pasarnya Muslim, produsennya juga mestinya Muslim. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhan Muslim hanyalah Muslim mestinya. Contoh misalkan masalah akikah. Coba saya mau nanya, ya, pasarnya akikah itu Muslim bukan? Tentu Muslim. Tapi siapa yang bermain? Dari mulai kambingnya. Bukan Muslim yang bermain kambingnya. Kenapa? Karena orang non-Muslim paham tentang ekonomi, maka Muslim itu menjadi pasarnya. Seandainya misalkan, ya, akikah yang menjadi pasarnya orang Muslim, tapi produsennya yang bukan Muslim, tentu akan berbahaya, ya. Karena akikah itu kan masalah syariah. Bahkan tidak hanya syariah, tapi masalah kuliner kan. Coba sesuatu yang dimakan yang tidak dipastikan itu halal, itu tadi saya sampaikan berdampak pada perkembangan akhlak satu keluarga tertentu. Misalkan masalah akikah, masalah kambing. Saya mau nanya, orang yang punya usaha akikah, yang dia tidak lahir dari produsen Muslim, dia ngerti nggak tentang bagaimana cara memotong kambing? Bagaimana usia kambing yang perlu dipotong misalkan, dan sebagainya. Belum lagi masalah kebersihannya. Ya. Karena Islam itu tidak hanya masalah ngomong masalah halal, tapi toyib. Apa itu toyib? Toyib itu higienis, bersih, ya. Kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, karena Muslim itu diedukasi tentang tidak hanya sekedar halal tapi toyib, maka mestinya, ya, orang yang menjadikan Muslim sebagai pasarnya, maka mestinya produsennya punya harusnya Muslim, ya. Ini misalkan nih, nanti Idul Adha, ya, 3 bulan sebelum Idul Adha itu orang sudah mulai berpikir masalah kambing, karena tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia itu butuh kambing, seluruh dunia. Ya, bahkan kambing itu teman-teman, ya, kambing itu setahun itu kan paling babaran paling 2 atau 4, ya, bayinya begitu. Tapi kambing itu teman-teman tidak pernah surut di dunia. Maaf ya, maaf contoh, Anda lihat babi misalkan ya. Babi itu kan yang anak banyak itu. Tapi jumlahnya tidak sebanyak kambing. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kambing itu kebutuhan konsumsi masyarakat Muslim lewat akikah dan sebagainya. Ini contoh sederhana, ya. Ini bicara kenapa pesantren, santri, ya. Kenapa harus santri? Ya, santripreneur, ya. Pertama, ya, bahwa santri itu memiliki kemampuan di bidang muamalah. Ya, coba ya, orang kalau nyantrin itu pasti pernah belajar fikih muamalah, itu pasti. Ya, itu pasti pernah belajar itu. Cuma masalahnya santri itu secara teoritik dia paham, tetapi prakteknya bermasalah. Ya, coba Anda lihat, ya, santri itu kan karena dianggap saya sudah hafal Quran, saya sudah hafal hadis, saya sudah belajar ABC dan seterusnya misalkan. Kemudian seolah-olah dia cukup, ya, pulang ke masyarakat, maaf, ya, santri yang mestinya menjadi problem solver ya di masyarakat, justru menjadi problem di masyarakat. Ya, sarungan, luntang-luntung, pecinan, ngalor ngidul, orang genah, nggak ada kegiatannya. Kenapa? Karena tidak dibekali skill, ya. Maka pesantren dengan santrinya itu tepat, teorinya sudah dapat, tinggal kurikulumnya diperbaiki. Misalkan ada kurikulum tentang entrepreneur, ya. Ya, ada kurikulum bagaimana menciptakan kemandirian ekonomi untuk santri, ya. Santri itu, ya, kenapa santripreneur itu? Karena santri itu, maaf ya, itu
serba gelem, ya. Kemudian serba bisa, ora isinan, ora wedinan, terus kanggonan. Kanggo, contoh ya. Santri itu lulus dari pesantren jadi kuli batu, malu nggak? Nggak malu dia, ya ora isin. Kemudian santri jadi dosen, yo banyak sekali santri jadi dosen. Ya, santri jadi kiai, wis bener lah wong jenenge santri yo kiai. Ya, santri jadi pejabat, yo Ki Ma'ruf Amin itu santri, ya. Wakil presiden itu santri, ada buktinya. Jadi politisi, yo banyak. Jadi pengusaha, yo banyak. Ya, itu santri. Ya, tapi kalau misalkan bukan santri, Anda lulusan S1, S2, S3 di Jerman, ya, pulang ke Pekalongan, jadi kuli bangunan. Apa gelem? Ya pikir-pikir disit, aduh S1, S2, S3, biayanya banyak, ya. Pulang ke Indonesia gagah keren, ya. Tapi karena kita gengsi, ya, kemudian masuk ke negaranya sendiri nggak punya pekerjaan, mending nganggur lebih terhormat daripada kerja. Misalkan begitu. Tapi santri tidak, ya. Santri itu tadi geleman, ya, ora isinan, kanggonan, ora wedinan, ya. Jadi sugi ora wedi, ya. Ya, santri itu kalau ditakdirkan jadi orang kaya, ya nggak mungkin takut. Ya, ngapain takut menjadi orang kaya, ya. Itu. Kemudian kenapa santri benar? Karena Quran itu banyak bercerita tentang muamalah, ya. Quran banyak bercerita tentang muamalah, ya. Quran yang kita baca itu, teman-teman, Quran yang kita baca itu lebih banyak tidak membahas masalah ibadah dan akidah, sangat sedikit sekali, ya. Bahkan maaf, ya, bicara masalah ibadah di Quran itu global, tidak rinci. Contoh masalah sholat, ya, aqimis sholat, udah itu aja. Apa ada kemudian takbirnya, rukunnya, apa dijelaskan? Kan tidak. Jumlah rakaatnya kan tidak. Ya. Tapi kalau muamalah itu rinci. Ya, rinci. Coba Anda lihat di surah Al-Baqarah ayat 280-an, ya. Ayat sekitar 280, saya lupa itu, ya. Ayat itu memenuhi satu halaman full di Al-Qur'an. Satu halaman, ya. Coba Anda lihat, itu bicara apa? Itu bicara tentang ekonomi, bicara masalah muamalah, dan rinci sekali, ya. Bahkan tidak hanya itu, misalkan tidak hanya masalah ekonomi dan bisnis, muamalah lain, misalkan masalah waris, ya. Waris itu ekonomi dan bisnis loh. Waris itu bicara ekonomi dan bisnis, karena waris adalah instrumen untuk ekonomi dan bisnis. Jadi instrumen ekonomi dan bisnis itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf, termasuk ada waris. Dan ini yang saya sebutin itu rinci di Al-Qur'an. Rinci sekali, sangat rinci. Bahkan maaf, ya, tidak ada satu muamalah yang paling rinci, ya, kecuali masalah jual beli dan waris, misalkan itu. Ya. Itu tentang santri. Baik. Kemudian saya ingin bicara tentang kenapa latar belakang buku ini ditulis itu. Pertama, yang berikutnya adalah karena Rasulullah adalah seorang teladan. Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Rasulullah itu, teman-teman, ya, adalah seorang agamawan, ya, atau seorang nabi. Dia nabi, ya. Dia juru agama, seorang rasul, nabi, kemudian dia seorang negarawan, ya. Dia seorang agamawan, tokoh agama, tetapi Rasul juga seorang negarawan. Dia memimpin perang, dia memimpin politik, ya. Dia bertarung di medan perang, dan dia menciptakan satu semacam negara lah, ya, maaf, ya, Madinah, ya. Madinah itu kan artinya kan kota, ya, kota berperadaban, ya, yang kemudian piagam Madinah itu dijadikan rujukan untuk menjadikan negeri yang tasamuh, yang toleransi, ya, negeri yang toleran, ya, yang bisa mentolerir agama lain, misalkan. Itu ada dalam piagam Madinah, dan itu Rasul yang menciptakan. Artinya Rasul itu seorang agamawan, tapi juga seorang negarawan. Bahkan tidak hanya seorang negarawan,
ya, Rasul itu adalah seorang saudagar yang tidak hanya kaya tapi raya. Ya, seorang saudagar yang tidak hanya kaya tapi raya. Ya, maaf ya. Contoh misalkan ya. Rasulullah itu seorang orang yang bisa orang yang meletakkan sendi-sendi muamalah. Teori, secara teori beliau yang meletakkan ya. Secara teori ya. Secara praktek beliau membuktikan seorang saudagar yang sangat kaya raya. Ya, itu Rasulullah. Masa mudanya itu di usia 8 tahun Rasulullah itu sudah membangun bisnis jasa. Apa bisnis jasa yang beliau bangun ketika usia 8 tahun? Mengembalakan kambing ya. Jadi mengembalakan kambing itu adalah bukti bahwa Rasul itu membangun bisnis jasa ya. Apa yang dia jual? Jasanya dia menjual waktu, tenaga, pikiran, dan beliau dikasih makanan dari pemilik kambing ya. Dengan begitu saat usia sangat muda sekali 8 tahun, beliau tidak membebani saudaranya ya. Meskipun anak yatim ya, bahkan tidak punya ayah dan ibu, tetapi kemudian secara finansial dia membantu meringankan beban ekonomi saudaranya. Ya, coba Anda lihat hari ini. Usia 8 tahun lagi pada kemana anak-anak sekarang? Sibuk main handphone miring ya. Handphonenya miring gini ya untuk game. Ya kan? Ya. Bahkan anak sekarang setelah kalau bicara anak sekarang Masya Allah. Itu Rasulullah ya. Di usia 12 tahun Rasul itu sudah menjadi asisten untuk pergi ke satu negeri ya. Usia 20 tahun, 25 tahun sampai kemudian belum menikah. Bayangkan ya, Rasulullah itu ya waktu sangat kecil ya, kecil sekali ya, usia 8 tahun. Itu sudah membangun bisnis ya. Di perjalanannya sampai kemudian ada seorang saudagar janda yang kaya raya, yang sangat tidak hanya kaya raya tapi terhormat, yaitu Khadijah. Khadijah saja itu sampai bilang ke pamannya Rasulullah ya. Bilang ke pamannya sampai wahai Abu Thalib, saya senang sama ponakan jenengan. Namanya Muhammad, tolong disampaikan. Itu seorang saudagar yang kaya raya dan terhormat dari golongan bangsawan. Itu sampai berinisiasi menikahi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu seorang anak muda yang potensial dalam berbisnis. Ya, karena Rasulullah itu ikut Khadijah itu berdagang ke Syam, ya, dengan akad mudharabah. Ya, akad mudharabah. Rasul punya skill, ya. Khadijah punya aset, punya modal, ya. Rasul yang menjalankan modal itu, ya. Atau dalam bahasa sekarang akad mudharabah. Begitu. Nah, kemudian ya ditemani seorang saudagar juga namanya Maisroh. Maisroh itu laki-laki ya, bukan perempuan. Ya jangan dianggap Muhammad pinteran tuh waktu dagang berduaan terus sama Maisroh. Enggak, Maisroh itu laki-laki. Karena tradisi di Arab itu anak laki-laki pertama itu dikasih tataknis ya, atau tamar buta ya. Tolhah misalkan. Itu seorang laki-laki. Tolhah ya, termasuk Maisroh. Ya, misalkan begitu. Itu Rasulullah itu adalah saudagar yang kaya raya. Ya. Bahkan banyak cerita lah ya, banyak cerita yang kemudian Rasulullah itu menikahi Khadijah tidak hanya sekedar membawa seperangkat alat sholat. Kalau sekarang ya, coba Anda kalau lihat anak muda sekarang, apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat atau mahar 400.000 dibayar tunai. Ya kan? Kadang maaf, saya beberapa bulan yang lalu itu disuruh khutbah nikah salah satu teman ya. Apa maharnya? Maharnya membacakan surat Ar-Rahman. Masya Allah, lebay betul ya. Mahar ya itu hak dia ya. Ya sekarang Rasul itu nggak pernah maharnya kok baca surat Ar-Rahman. Ya boleh aja, silakan aja ya. Tetapi Rasulullah itu teman-teman ketika menjadikan maharnya itu 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor alat transportasi paling canggih di hari itu adalah onta. Ada nggak anak muda usia 25 tahun menikahi seorang wanita membawa 100 Toyota Alphard? Ada? Nggak usah Alphard lah, Toyota Innova lah. Ada nggak? Nggak ada. Ya, kenapa? Ya, karena tidak disiapkan menjadi seorang entrepreneur. Rasulullah itu sudah disiapkan
usia 8 tahun sudah menjadi entrepreneur. Ya. Maka tidak heran di usia 25 tahun itu kemudian beliau seorang yang kaya raya dan bisa menikahi seorang saudagar yang kaya raya terhormat dari kalangan bangsawan. Bukan hal yang mudah. Ya. Itu Rasulullah, ya. Kemudian tidak hanya Rasulullah, teman-teman, ya. Ini latar belakang saya menulis buku ini. Karena juga para sahabat, ya. Coba Anda lihat, ya. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijamin oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu teman-teman kalau sudah mengucapkan itu bukan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah begitu. Ya, jadi Rasul itu kalau ngomong itu bukan nafsunya yang ngomong, tapi wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah mengatakan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 di antara 10 itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. Saya ulangi lagi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 di antaranya adalah seorang saudagar, seorang ekonom, seorang pengusaha, seorang wirausahawan, seorang entrepreneur. Itu artinya bahwa menuju ke surga itu perlu perniagaan, perlu modal, perlu usaha. Ya, contoh ya, di antara 7 ini misalkan ya, ada misalkan Tolha bin Ubaidillah. Ada seorang sahabat ya, di antara 7 sahabat yang masuk surga ini namanya Tolha bin Ubaidillah. Saya tulis di mukadimah buku saya itu tadi ya. Tolha itu bin Ubaidillah, teman-teman, adalah seorang laki-laki ya, yang apa namanya? Gelisah kalau setiap hari, teman-teman. Gelisah. Ya. Kenapa dia gelisah? Kan setiap dia paginya sedekah, ya, maka sore harinya dia dihajar oleh rizki yang tidak terduga. Sampai dia bingung. Ya Allah, hartanya menumpuk. Ya, yang bikin dia gelisah karena dia tiap hari dikejar-kejar oleh harta. Ya, itu artinya bahwa bisnisnya dia sudah sangat settle. Ya. Ada nggak kita dikejar oleh harta? Yang ada kita ngejar harta. Ya. Sahabat itu sudah dikejar oleh harta. Ini salah satu contoh sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah. Ada lagi satu sahabat yang sangat fenomenal ya, inspiratif ya. Namanya Abu Bakar misalkan. Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak hanya seorang yang kaya ya, tapi yang dermawan sekali. Satu ketika Abu Bakar melihat ada seorang budak namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang baru masuk Islam, itu dipaksa dan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya, seorang majikan kafir, ya. Umayyah bin Khalaf itu kemudian menyiksa Bilal supaya melepaskan akidahnya, ya. Kemudian Abu Bakar ngelihat. Ketika dilihat sama Abu Bakar, ditanya, wahai Umayyah bin Khalaf, berapa engkau akan jual ini budak? Saya akan beli. Bayangkan. Bayangkan. Abu Bakar itu teman-teman, ketika membeli budak ini, maaf ya, yang namanya Bilal bin Rabah itu dengan harga 10 kali lipat dengan harga aslinya. Ya. Artinya beliau mampu. Ya. Artinya saya ingin mengatakan Abu Bakar tidak hanya seorang kaya, tetapi juga seorang dermawan. Ya. Ada lagi Osman misalkan, sahabat Osman. Osman itu teman-teman, dia melihat ada sekelompok Muslim yang setiap hari membeli air di sumur milik orang Yahudi. Jadi Osman itu, sahabat Osman, adalah seorang yang kaya raya, tetapi juga seorang negosiator yang sangat ulung dalam dunia bisnis. Ya. Osman itu melihat ada seorang Yahudi memiliki sumur dan jualan airnya luar biasa. Maka kemudian sahabat Utsman itu menanyakan kepada orang Yahudi ingin membeli sumur itu supaya bisa diakuisisi oleh sahabat Utsman. Tetapi kan sama orang Yahudi tidak dibolehkan, tidak dijual. Kenapa? Karena ini menjadi mata pencaharian Yahudi. Ya, oke lah kata Utsman. Baik, ini aja. Saya beli separohnya saja. Ini sumur harganya berapa?
saya beli separohnya saja. Terus gimana teknisnya? Teknis penjualannya adalah hari Senin, ya, itu yang jualan Osman. Karena milik Osman hari Senin. Sumur itu kalau hari Senin miliknya Osman, ya. Kalau hari Selasa miliknya ente, kata Osman. Nanti hari Rebo milik saya. Terus gitu giliran. Oh gitu? Oke, sip, deal. Dibeli separuh harga. Ya. Ketika dibeli, teman-teman, ya, ini contoh Osman adalah seorang yang tidak hanya kaya raya, tapi seorang negosiator yang sangat ulung. Ketika kemudian dibeli separuhnya, jatuh hari Senin, Osman giliran jualan. Jualan air, ya, jualan sumur itu. Seluruh kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi itu sumur ingin membeli kepada Osman. Apa kata Osman? Enggak usah bayar, gratis. Ambil aja, sepuasnya. Bayangkan. Di hari Senin, seluruh kota Madinah berbondong-bondong itu mengambil airnya sumurnya Osman, enggak bayar. Datanglah hari Selasa, seluruh penduduk Madinah sudah tercukupi airnya, enggak perlu beli. Ya enggak? Hari Rebo, orang datang lagi karena giliran Osman menjual sumur itu. Sama, tidak dijual sama Osman. Disedekahkan semua. Setiap hari begitu, maka orang Yahudi bangkrut. Nggak ada yang beli. Kata orang Yahudi, ya udahlah, ini sumur saya jual. Ini contoh. Seorang sahabat yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga negosiator yang ulung. Ya. Jadi kalau Abu Bakar itu yang sangat dermawan, Osman juga di samping dermawan juga negosiator yang sangat ulung. Ya. Satu lagi sahabat yang kaya raya, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf, dia orang Mekah, hijrah ke kota Madinah. Ketika di kota Madinah, ya, harta, aset, modal usahanya itu ditinggal semua. Ya, ditinggal di kota Mekah, pindah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Maka ketemu dengan salah satu sahabat, ya, dari kalangan Ansor, ya, kalangan Ansor orang Madinah yang kaya raya, datang kepada Abdurrahman. Abdurrahman, sini, kata sahabat Ansor ini, ya. Apa kata Abdurrahman? Kata sahabat Ansor ini gini, saya tahu ente itu orang kaya raya di kota Mekah, dan ente sekarang miskin, gak punya apa-apa. Sekarang gini, kata orang Ansor, saya itu punya harta, ya, syatromalin, ya, separuh hartaku buat ente. Ya, orang kaya raya, ya, hartanya melimpah, separuh hartanya itu mau dikasihkan sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan tidak hanya hartanya, teman-teman. Ya, apa? Saya punya istri 3. Ya. Kau tuding saja mana yang kau suka, saya ceraikan buat ente. Bayangkan. Apa kata Abdurrahman? Enggak. Tunjukkan aku pasar. Sederhana. Tunjukkan aku pasar. Dari situlah kemudian Abdurrahman menjadi seorang sahabat yang kaya raya, ya, yang menghancur luluh lantakan pasar Yahudi adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi orang Yahudi punya pasar, tapi Rasulullah juga punya pasar, ya. Dari pasar inilah, ya, ada pasar konvensional Yahudi, ada pasar syariah. Nah, ini yang saya sebut sebagai ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Maka di zaman Rasul itu, teman-teman, Rasul itu kan seorang muhtasib. Ya, di awal saya sampaikan Rasulullah itu seorang muhtasib, pengawas pasar. Kenapa menjadi pengawas? Karena di pasar banyak kecurangan. Ya. Orang yang akan masuk ke pasar Rasulullah, ya, ditanya Rasulullah, "Kamu tahu nggak tentang muamalah?" Nggak ngerti, jangan jualan di pasar ini. Jadi dipastikan, ya, sampai di zaman Umar, ya, di zaman Umar itu ada satu namanya dewan, namanya wilayatul hisbah, ya. Wilayatul hisbah itu dewan pengawas pasar. Nah, itu di zaman Umar. Di zaman sekarang ada, ya. Anda kalau datang ke dinas, ada namanya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM misalkan. Itu ada kepala bidang pasar, ya. Pasar. Jadi Rasulullah itu memastikan ekonomi bisnis yang dibangun di pasar Rasulullah itu benar. Ya, maka Rasul itu hadir di tempat yang sangat buruk, yaitu pasar. Ya, pasar itu memang tempat sangat buruk.
Ya, sampai Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, ya kan? Ada ayat yang kemudian Allah mengutuk ya, melaknat orang yang berlaku curang. Begitu. Ya. Itu latar belakang buku ini saya tulis ya. Baik, sekarang kita masuk pada isi buku. Ya. Isi buku ya. Buku ini teman-teman berisi sebanyak 20 ayat ya yang disertai dengan tafsir ayat, kemudian ada asbabun nuzulnya, ada pendapat para ulama fikihnya misalkan, tapi porsinya sangat sedikit ya karena saya ingin menghindari perdebatan ya. Saya tidak bicara masalah fikihnya, saya hanya bicara pada masalah syariahnya saja, bukan fikihnya. Kemudian ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi ada fatwanya. Insya Allah buku yang Anda baca itu insya Allah sudah tepat ya. Kan ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada pendapat para ulama di fikihnya, ada fatwa ulama atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu 20 ayat. Kemudian teman-teman ya, ayat yang saya tidak akan membahas 20 ayat itu ya karena waktunya nggak cukup. Ya. Tapi saya akan membahas 5 ayat saja. 5 ayat di dalam buku ini ya. Setelah itu kita akan bikin diskusi. Ya. Baik, mudah-mudahan 5 ayat itu tidak sampai setengah jam ya. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Baik, ayat pertama tentang keseimbangan dunia akhirat. Ya. Jadi di buku ini teman-teman ya, itu ada satu ayat ya yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus seimbang ya. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Coba perhatikan ya. Surat Al-Qasas ayat 77 ya. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ya. Surat ke-28 ya, ayat 77 ya. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ya. Carilah kata Allah, dicari kata Allah, memang disuruh mencari apa yang telah Allah berikan. Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Ya. Kampung akhirat. Jadi kampung akhirat itu ya surga. Ya. Tapi kalau wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasibmu dalam dunia. Coba perhatikan ya. Tadi Ustaz Nasruddin sudah sampaikan, carilah akhirat, dunianya ikut. Ya. Orang kalau nanam padi itu pasti tumbuh rumput. Tapi orang nanam rumput nggak mungkin padi. Orang nanam akhirat, dunianya masih tumbuh. Ya. Jadi Allah mengatakan, kamu harus mencari akhirat, harus nyari akhirat. Walatansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa keadaanmu dalam dunia. Ini menunjukkan adanya keseimbangan, tawazun, ya. Adanya keseimbangan akhirat dan dunia. Ya, bahkan kalau Rasul mengajar Allah mengajarkan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba, yang diminta dunia dulu hasanah, baru akhiratnya. Ini menunjukkan dunia akhirat itu seimbang, ya. Harus proporsional. Ya, itu ayat yang pertama. Saya ingin mengatakan bahwa ayat ini penting dipahami supaya orang muslim itu tidak hanya ibadahnya tekun, tapi zakatnya juga tekun. Coba Anda perhatikan. Aqimis sholah wa atuz zakah. Perhatikan teman-teman. Aqimis sholah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sholat itu adalah dimensi spiritual yang sifatnya personal antara kita dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Vertikal itu sholat, ya. Artinya orang yang sholat itu namanya soleh secara personal. Ya. Tunaikan zakat itu artinya apa? Dimensi sosial, ya. Dimensi sosial, ya. Orang yang berzakat itu artinya dia soleh secara sosial. Jadi muslim yang kafah adalah muslim yang soleh secara individual, secara personal, dan soleh secara sosial. Jadi dimensinya menjadi satu. Jangan sampai maaf ya, muslim kok jadi mustahik terus, ya.
harus jadi muzaki, orang yang memberi zakat. Kalaupun maaf, saya kan belum kaya, ya, maka belajarlah berinfak, ya, belajar berinfak. Orang yang sudah diedukasi infak, ya, belajar berinfak, ya, dia akan bisa berzakat. Ya. Jadi ini contoh, Rasulullah itu profil, ya, sahabat juga profil yang balance, tawazun, ya, seimbang, bahwa dunia itu penting, akhirat juga penting. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kampung akhirat, ya, ya dia sholat, berinfak, berzakat, ya, dia tahajud, baca Quran dan sebagainya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupa nasibmu di alam dunia. Itu ayat. Ada lagi misalkan, ya, Anda buka surat An-Naba. Surat An-Naba ayat 10. Ya, Allah waja'alna nahara ma'asya, ya, dan kami jadikan siang ma'asya, kata Allah, untuk mencari ma'isya, mencari pencaharian. Jadi kalau ada orang berangkat pagi pulang sore bekerja, itu bukan kedunian, itu sedang menjalankan syariat, ya, sedang menjalankan syariat, karena ma'isya itu penting, ya, penting. Bahkan coba, ya, nanti saya akan bicara tentang bagaimana keluarga itu harus dibangun, ya. Untuk membangun ekonomi dan bisnis itu dimulai dari dua tempat, ya. Pertama apa? Dari tempat rumah kita. Rumah kita. Yang kedua, rumahnya Allah, itu masjid. Ya, ini contoh. Rumah kita, ya, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan, laki-laki itu kata Allah adalah pemimpin dalam keluarga. Kenapa? Ini bicara masalah ekonomi. Ya, laki-laki itu pemimpin, ya. Qawwamuna itu, ya, kalau dalam kamus artinya orang yang menanggung beban, ya. Orang yang menanggung beban itu makna aslinya qawwamun itu begitu, ya. Kemudian dimaknai dalam Quran terjemah itu namanya pemimpin, ya. Ya. Dan siapa yang ditanggung bebannya oleh laki-laki, ya. Setidaknya ada 5. Ya, ada 5, ya. Ada istri, ada orang tua, ada anak, ya, ada budak, maaf ya, budak atau karyawan, ya. Kemudian ada termasuk binatang peliharaan. Itu laki-laki. Jadi laki-laki itu, ya, kalau bicara pengen membangun ekonomi dan bisnis, mulai dari kemapanan finansial ekonominya dulu. Finansial keluarga, ya. Jadi maaf ya, Anda jangan sok-sokan sedekah, sok-sokan wakaf, ya, keluar sementara istrinya tidak diopeni, ya. Jadi terkenal, tenar, viral di media sosial, bersedekah, wakaf dan sebagainya, tapi istrinya, saudaranya, keluarganya terabaikan, ya. Maka membangun bisnis itu dari keluarga dulu. Ya. Yang kedua, setelah membangun bisnis dari rumah tangga, kedua dari rumahnya Allah, dari masjid. Coba perhatikan surat At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya, innama, coba perhatikan. Allah mengawali ayat ini dengan kata inna. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting yang akan Allah sampaikan di ayat berikutnya. Innama ya'muru, ya, sesungguhnya, ya. Ya, Allah mulai dengan sesungguhnya, ini penting, ya. Kata inna itu menunjukkan bahwa ada informasi penting yang akan Allah sampaikan di ayat ini. Innama ya'muru, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, itu ada 5. Ada 5. Ya, ada 5. Ya, yang 5 ini yang tidak pernah kebahas itu satu, yang di tengah. Apa? Wa ataz zakah. Ya. Orang dianggap sebagai takmir masjid, takmir, pemakmur masjid adalah ketika dia berzakat. Perhatikan. Itu artinya seorang muslim itu harus mapan secara finansial. Ya, maaf. Ya, mapan itu tidak bermakna kemudian kaya raya, ya. Tapi kebutuhan dasarnya itu tercukupi, kebutuhan sosialnya juga tercukupi. Karena begini, ada orang, motivasi orang cari harta, ya, itu yang pertama apa? Biasanya orang cari makan, ya, cari kebutuhan dasar, ya, makan, sandang, pangan, itu yang pertama,
Ya, itu paling penting. Ya, Anda kalau misalkan ya kita semua motivasi mencari rezekinya bukan ini yang pertama, bahaya. Kan ini penting, ya. Sandang, pangan, papan. Apalagi untuk istri, ya, plus pakai data. Dan ini penting. Ya, jangan sampai ya kita laki-laki tidak bisa memberikan sandang yang layak untuk keluarga kita, ya. Sandang, pakaian, ya. Jangan biarkan istri kita itu pakai daster yang dongkah, sobek, ya, lusuh, ya. Jangan biarkan anak kita kemudian juga tidak menutup aurat, ya. Karena persoalan tidak punya harta, misalkan begitu, ya. Kemudian pangan, ya. Laki-laki memastikan masalah pangannya keluarga, ya. Jangan biasakan kita punya istri minta traktiran kepada laki-laki lain, ya. Anda titeni saja, ya. Wanita yang suka minta traktiran, ini bahaya. Keluarganya berarti tidak menjamin, suaminya tidak iman, ya. Kemudian kapan rumah dipastikan, kalau kita nggak bisa beli rumah, kontrak. Jangan kontrak sama orang mertua, ya. Jangan sampai satu rumah punya dua pemimpin, ya. Kembali ke masalah finansial di masjid. Jadi ternyata kriteria atau indikator sebagai takmir masjid itu tidak hanya masalah dia sholat, tetapi juga dia berzakat. Maka saya ingin katakan bahwa seorang muslim, yuk makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Tetapi masjid harus bisa memakmurkan ekonomi jamaahnya. Catatan penting, ya. Makmum atau jamaah memakmurkan masjid dengan cara sholat dan sebagainya, ya. Tetapi juga takmir masjid atau masjid memakmurkan ekonomi jamaahnya, ya. Maka ini penting bagaimana membangun ekonomi dan bisnis berbasis masjid, ya. Itu ayat tentang keseimbangan ekonomi dan bisnis, ya. Sekarang misalkan ayat yang kedua tentang kepemilikan harta, ya. Tentang kepemilikan harta. Ini ayat kepemilikan harta, ya. Surah Al-Hadid ayat 7, ya. Ngaji ayat kepemilikan harta. Oke, ya. Ayat ke-7, surat ke-57, ya. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 7. Perhatikan Allah mengatakan aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alkum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Perhatikan, ya. Ini Allah mengatakan berimanlah. Ini perintahnya kepada orang beriman padahal, ya. Ya, ini tafsirnya di surat Jalalain itu artinya disuruh beriman terus-menerus, ya. Disuruh beriman terus-menerus, ya. Kemudian teman-teman, ya, Allah mengatakan wa anfiku, ya. Wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya, berinfaklah. Nah, ini penting teman-teman, infak. Islam itu konsepnya infak, memberi, membelanjakan, bukan meminta. Ya. Ya, saya tidak menemukan ayat yang mengatakan ayo minta-minta, enggak. Enggak. Ya. Justru Islam itu memberikan sesuatu kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ya. Di surat Az-Zariyat itu, ya, ayat 20 juga ada ayat yang mengatakan bahwa wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal marhum. Jadi di harta orang-orang kaya itu, kata Allah, ya, ada harta orang-orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya. Nah, kembali ke ayat ini, coba perhatikan, ya. Kata ja'alakum mustakhlafin. Ya, mustakhlafin, perhatikan. Ya. Mustakhlafin itu artinya, ya, adalah harta yang kemudian kita jadi menguasainya. Jadi Allah itu pemilik harta yang mutlak. Ya, Allah pemilik harta yang mutlak. Kita itu dikasih kuasa untuk menggunakan saja. Ya. Nih, saya bacakan tafsirnya, ya, supaya Anda tahu, biar Anda paham bahwa oh ya ternyata harta itu adalah harta warisan. Nah, perhatikan.
mustakhlafin itu artinya min malin man taqaddamakum wa sayakhlufakum fihi min ba'dakum man ba'dakum. Perhatikan ini ayat ini maksudnya adalah harta itu adalah harta yang kita miliki adalah harta warisan dari sebelum kita. Nah, ini juga menjadi dalil waris ya. Menjadi dalilnya waris bahwa harta yang kita miliki itu adalah harta warisan orang sebelum kita. Logikanya begini aja ya. Logika gini. Hari ini Anda sebagai orang tua ya bisa beli baju. Ya. Apa kemudian Anda tiba-tiba bisa punya uang? Kan tidak. Orang tua Anda itu dengan hartanya menyekolahkan Anda, nguliah ke Anda, sekolah, kuliah, pinter, bisa kerja. Dari kerja itulah kemudian Anda punya harta. Berarti kalau diruntut ya, Anda bisa membeli baju karena Anda bekerja. Anda bisa bekerja karena Anda punya pendidikan. Anda punya pendidikan karena harta orang tua Anda yang sudah disisihkan untuk Anda menjadi orang terdidik. Dari situlah Anda punya harta. Berarti ya, harta yang sekarang Anda miliki adalah harta warisan. Dan satu ketika Anda mati akan Anda wariskan. Ya, Anda punya rumah, cicil misalkan 20 tahun dicicil misalkan. Ya. Ketika Anda menikmati rumah ini selama 30 tahun misalkan, itu rumah mau dibawa mati enggak? Ya fisiknya tidak, ya. Tapi kan ditinggal menjadi hak waris, ya. Tidak Anda nikmati, ya. Tidak Anda nikmati. Yang akan menikmati harta Anda adalah ahli waris Anda. Anda kerja keras, ya, punya saham di perusahaan di mana-mana misalkan, ya. Baru 1 tahun Anda menikmati rumah bagus, mobil mewah, ya, jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya. Hanya 1 tahun Anda menikmati, ya. Setelah 1 tahun dinikmati, meninggal. Siapa yang menikmati harta Anda? Ahli waris, bahkan bisa jadi rebutan, ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa harta itu milik Allah. Kita itu cuma nitip, hanya dititipin. Contoh gini Mas, Mbak. Ya, saya titip kepada Ustadz Nasruddin. Ustadz, saya titip jam tangan misalkan. Satu ketika Ustadz Nasruddin itu pindah tempat keluar kota. Tak ambil gak jamnya? Bisa ambil. Oh, saya nitip kok. Ya. Atau misalkan saya titip rumah ke orang lain. Pak, saya titip ya, rumah ini buat ente. Saya titipin. Oke. Dipakai sama dia. Setelah ini orang yang saya titipi meninggal, tak ambil nggak ini rumahnya? Saya ambil kan, punya saya kok. Sama Mas Mbak. Harta itu milik Allah. Kalau Anda dan kita semua meninggal, akan diambil sama Allah. Maka kalau sudah diambil sama Allah, itu namanya waris. Waris. Maka waris itu teman-teman, itu dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan sesuai tradisi. Lah kan nggak adil. Loh, kita nggak butuh itu kok. Itu miliknya Allah. Harta itu setelah Allah titipkan kepada kita dan kita yang meninggal, mustakhlafin, kita meninggal, maka harta itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Setelah kembali kepada Allah, Allah bagi-ragi lewat waris. Laki-laki dapat sapi kulan, ya. Perempuan dapat sak gendongan. Itu Allah yang menentukan. Loh kan haknya Allah. Allah mau ngasih 2 ke laki-laki, ya nggak usah protes. Ini masalah yang sering terjadi, ya. Kadang waris itu dipakai. Padahal waris itu hukum muamalah. Ya, rinci sekali. Baik, ya. Itu ayat yang kedua. Baik, sekarang ayat yang ketiga, ya. Tentang investasi, tentang akad mudharabah. Mudharabah, ya. Akad mudharabah. Ayat mudharabah. Nah, ini. Ngaji ayat mudharabah. Oke ya. Oke. Mungkin ini terakhir ya. Saya tidak perpanjang lebar karena sudah jam 10 lebih. Ayat mudharabah itu di surat Al-Muzammil. Surat ke-73.
ya. Surat ke-73 ayat 20. Ini mudharabah ya. Teman-teman yang ingin sharing dengan saya tentang bagaimana akad mudharabah, bisa kontak ke saya atau kita ketemu ngobrol-ngobrol sambil makan gemblong cotot itu ya. Kita ngobrolin masalah mudharabah, kita siap. Ya. Surat Al-Muzammil. Nah, saya tidak akan menjelaskan detailnya ya. Tadi sepintas sudah saya jelaskan tentang akad mudharabah. Ya. Jadi mudharabah itu akad jual beli, ya, sama jual beli. Cuman ada perbedaan, ya. Pemilik modal itu namanya sahibul mal, investor kalau dalam bahasa ekonomi, ya. Kemudian orang yang punya skill, punya keahlian, namanya sahibul ilmi atau mudharib. Mudharib itu dimaknai dengan manajemen, pengelola, ya. Jadi akad mudharab itu adalah akad trust, ya, kepercayaan keuangan dan kepercayaan pengelolaan. Ya. Jadi akad mudharab gini Mas, misalkan Mbak, ya, saya punya skill, bisa bikin martabak. Anda punya modal, ya, 15 juta. Oke, hitung-hitungan, ya. Nilai investasi bikin martabak itu adalah 10 juta. Misalkan, ya, 10 juta. Yang 5 juta itu masuk modal cadangan, ya, untuk gaji karyawan selama 3 bulan pertama, misalkan begitu. Kemudian saya bilang, Mas, Mbak, ya, 15 juta itu teman-teman bisa dibopong 3 orang, bisa 1 orang. Akad mudharabah itu, ya, sahibul mal, investor itu bisa 2 orang, bisa 1 orang, bisa lebih, ya. Katakan 3 orang, jadi 1 orang 5 juta sahamnya, ya. 1 orang 5 juta. Ya, jadi ada 3 lembar saham. Yang nilai 1 sahamnya misalkan adalah 5 juta. Maka menjadi 15 juta. Saya sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola, kemudian ada bagi hasil, ya. 15 juta itu di bulan pertama setelah kami produksi martabak misalkan, atau di tahun pertama bagi hasil. Ya, bagi hasil nih, omset per hari sekian, omset per bulan sekian. Maka omset per tahun sekian, laba bersihnya berapa, dipotong ZIS, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf misalkan, baru dipotong yang lain juga, ya. Misalkan ya, sebelum dipotong zakat, misalkan ada biaya operasional, ada karyawan misalkan, biaya listrik, biaya air, ya, perawatan dan sebagainya. Kemudian bersih, ya, sudah dipotong macam-macam, gaji karyawan, marketing dan sebagainya, itu bersihnya itu dipotong ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Silakan besarnya monggo, mau 3%, 5%, 10% terserah, ya. Sisanya itu baru dibagi 2 antara pengelola, yaitu mudharib yang punya skill itu tadi, ya. Yang punya skill itu misalkan 60%. Sahibul mal, pemilik modal itu dapat 40%. Misalkan gitu. Kenapa? Karena sahibul mal itu porsinya sedikit. Ya. Yang banyak mudharib, pengelola. Kenapa? Karena mudharib itu punya skill, punya ilmu. Penghormatan Islam terhadap pemilik ilmu sangat besar, maka porsinya tinggi. Ya, itu akan mudharabah. Terakhir. Akad-akadnya lain, namanya musyarakah, ya. Musyarakah itu akad antara, ada juga nanti ada di buku itu ada ayat syirkah, ya. Ada ayat syirkah juga, ya. Akad syirkah itu adalah akad patungan antara pemilik modal dan pemilik skill, ya. Ada berlima nih, ya. Ini berapa totalnya orangnya? Ada 12 orang misalkan. 12 orang ini sama-sama punya modal, punya keahlian. Ya, misalkan ini kita ber-12 ini punya uang dan ahli dalam bidang kuliner, ya. Kita jualan bersama, ya. Mungkin saya ahli dalam desainnya, saya desainnya. Anda punya ahli dalam marketingnya, tapi masing-masing punya modal. Nah, dibagi nanti berdasarkan besaran modal. Besaran modal dan besaran waktu yang dikeluarkan. Ya, misalkan saya dapat 10%, Anda bisa jadi 15%, adanya mungkin 30%, bebas terserah. Asal disepakati sesuai dengan besarnya modal. Ya. Yang ketiga ada akad salam. Akad salam. Akad salam itu akad pesan.
Ya, ini akad untuk memudahkan orang yang tidak punya modal tapi punya skill. Ya, misalkan ya, saya membutuhkan cabai, ya, atau saya membutuhkan beras. Beras dengan kriteria Raja Lele misalkan ya, yang luasannya kalau sekian petak itu dapat sekian ton misalkan ya, gitu. Kemudian masa panennya sekian puluh hari. Dihitung ada pupuk, biaya untuk petani, biaya macam-macam itu katakan 60 juta. Nah, saya bilang sama Anda, Mas, sampean kan petani sudah ahli. Saya pengen ditanamkan padi jenisnya ini, jenisnya itu, bibitnya ini itu misalkan. Modalnya berapa Mas semuanya? Oh, 60 juta. Oke, ini Pak. 60 juta ya. 60 juta nanti setelah hasilnya buat saya. Itu gitu. Ya. Jadi 60 juta itu adalah kita pesen. Sama dengan jual beli. Cuman saya membeli padi atau beras dengan jenis yang saya tentukan dan Anda yang menanam. Ya. Itu akad-akad dalam Islam, ya. Baik, mungkin ini saja Ustadz Nasruddin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada tanya jawab monggo kami persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Ini baru 4 bab yang dibahas, tapi sudah luar biasa sekali nih Ustadz. Apalagi kalau sampai selesai ini kayaknya 1 minggu nggak selesai pembahasannya ya. Apalagi 1 bab saya kira kalau dikaji itu sangat lama sekali ya kalau mendalam gitu ya. Mungkin memang harus belajar lagi nih sama Ustadz Nur Rahman As-Sayyidi ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen belajar tentang masalah ayat-ayat bisnis ini bisa langsung ke rumah beliau ya. Jadi karena insya Allah rumah panjenengan 24 jam nopo mboten Ustadz. 24 jam. Iya, selalu ada. Ya, tapi kalau sowan ya harus punya etika ya Ustadz ya. Jadi itu tadi ya tentang masalah keseimbangan dunia dan akhirat ya. Jadi luar biasa sekali tadi yang dipaparkan. Terus kemudian juga tentang masalah pemilikan harta dan juga tentang ayat mudoroba dan ayat syirkah ya. Baik teman-teman, saya kira pasti ada yang mengganjal ini, pasti ada yang masih mengganjal yang ingin ditanyakan. Silakan buat teman-teman sekalian yang mau ditanyakan, saya buka termin pertanyaan untuk 3 penanya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau mengawal ini Ustadz. Iya. Jadi ini Ustadz, saya mau nanya ini yang gini, pertanyaan saya gini. Ini Ustadz ini kan S1 S2-nya kan PAI ya. Iya. Sama kayak saya. Oh ya, ada guru. Ya, satu guru. S1 S2 PAI, pendidikan kan ya. Nah, ini faktor apa yang tiba-tiba menjadikan Ustadz ini di masyarakat ya, saya kira di masyarakat, karena orang tarbiyah kan pasti mengajar lah, Ustadz juga mengajar ngaji juga, jadi dosen juga, saya kira ya itu wajar lah orang tarbiyah. Tapi apa yang menjadikan Ustadz ini kok tiba-tiba agak sedikit berbelok ke masalah bisnis, ekonomi, entrepreneurship, itu kira-kira apa? Selain daripada bahwa istri Ustadz ini orang ekonomi gitu. Itu Ustadz, pertanyaan saya Ustadz. Ini untuk mengawali pertanyaan. Oke, terima kasih Ustadz Nasruddin. Jadi memang saya nyantri itu cukup lama termasuk ya. Saya di Abu ya, saya Soleh Muhammad Basalama itu sekitar 6 tahun begitu. Kemudian selesai dari sana langsung ke Benda sekitar 3 tahun. Ya. Kemudian balik lagi ke pesantren Darussalam setahun. Ya sekitar 9 sampai 10 tahun saya di pesantren. Dan saya tidak pernah mengenal dunia akademisi. Nggak pernah kenal, bahkan bank saya nggak tahu. Ya, nggak kenal bank, nggak kenal macam-macam yang berbau ekonomi dan bisnis. Enggak. Kemudian setelah di Pekalongan, saya diminta
untuk ngisi beberapa kajian di beberapa tempat, tapi kok saya berpikir ada dua tema yang tidak sering disentuh dalam kajian, ekonomi dan ekologi. Ekonomi dan ekologi, ya. Tesis saya ekologi, tesis saya itu tentang ekologi, tesis saya, ya. Dan ekologi dan ekonomi sangat berhubungan. Kemudian ternyata ada pengusaha Muslim di Batang, ya, Pak Haryono itu yang kemudian sering komunikasi dengan saya, ya. Jadi beberapa bisnisnya beliau itu juga saya ikut mendampingi di akadnya biar syar'i gitu, ya. Beberapa bisnis yang hari ini di mana-mana itu saya beberapa yang membuat akadnya supaya akad ini tidak lepas. Nah, akhirnya ternyata berjalannya waktu kami sering ditemui sama pengusaha-pengusaha Muslim cerita tentang bisnis ABC dan seterusnya. Kemudian saya tanya, mereka banyak nggak paham tentang akad-akad di dalam Muslim, nggak ngerti mereka. Akhirnya kemudian kami bikin lembaga inkubasi bisnis, ya. Lembaga inkubasi ini yang namanya Madrasah Bisnis Abdurrahman bin Auf. Kami ketemu dengan beberapa mentor, kemudian pengusaha UKM, kita training di sini di Madrasah Bisnis gratis, ya, gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian ternyata respon masyarakat luar biasa, luar biasa. Bahkan saya itu punya grup sampai 5 grup WhatsApp yang mereka itu ingin investasi, ya. Ada 5 grup, ya. Saya belum bikin startup bisnis, belum. Tapi orang yang sudah percaya nitipnya sudah banyak, sekitar 5 grup, ya. Luar biasa. Saya kemudian berpikir, ini berarti geliat ekonom atau pengusaha Muslim memahami ekonomi syariah itu sangat tinggi, ya. Kemudian kami menekuni ini, ya. Kami kemudian belajar, ya. Karena kalau di pesantren itu kan ekonomi yang masih tradisional, ya. Saya harus belajar dengan istri tentang bagaimana ekonomi bisnis yang kontemporer, ya, tentang bagaimana akad, ya. Akad-akad sekarang luar biasa, ya. Orang beli rumah, orang beli mobil dengan akad apa yang supaya itu lepas dari riba misalkan. Kita belajar di situ. Nah, akhirnya dari situlah kemudian kami mulai fokus bagaimana membimbing UMKM. Dan tahun 2018 itu saya masuk 6 besar, ya, sebagai penggerak wira usaha muda berprestasi versi Kemenpora, ya. Saya dikarantina di Jakarta selama beberapa hari mewakili Jawa Tengah waktu itu, terutama Batang. Dan saya pulang ke Pekalongan, saya ketemu dengan teman-teman se-Indonesia, ya, punya bisnis ABC. Kemudian saya berpikir, oh berarti saya harus ambil peran, ya. Mungkin ada ustadz yang zikir-zikir, ada ustadz yang sedekah, ada ustadz yang Quran, ya. Saya kepengin ngajak teman-teman yang punya basic agama itu bergabung untuk bicara masalah ekonomi, ya. Dan sampai sekarang begitu, Ustaz Nasruddin. Ya, luar biasa sekali ya perjalanannya. Jadi memang mengambil peran itu, kalau saya lihat itu memang seperti ada yang mengarahkan itu, Ustadz, ya. Jadi apalagi tentang masalah ekonomi ini di dunia Islam ini kan, tentang masalah ekonomi itu paling berapa persen ya pengusaha yang Muslim itu kan. Ya kita nggak usah bicara Muslim lah, pengusaha di dunia saja itu kan berapa persen. Nah, dari sekian banyak pengusaha itu yang Muslim itu berapa persen, itu berarti kalau dipresentasikan seluruh manusia di muka bumi ini kan sangat sedikit sekali. Padahal orang Cina aja sendiri kan kagum dengan sosok Nabi Muhammad kan, yang beliau itu merupakan seorang entrepreneur yang sejati lah. Dan sangat secara keilmuan itu ketika diadopsi di dalam dunia bisnis itu betul-betul sangat bisa memajukan sebuah bisnis. Jadi seperti itu. Baik teman-teman sekalian, ya ada tambahan, silakan Ustadz. Problem masyarakat Muslim kita, ya, saya hari Ahad kemarin diminta ngisi kuliah untuk calon wisudawan sekolah wirausaha binaannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikal di Ndoro. Itu rata-rata, ya, saya ketemu dengan mereka itu rata-rata mereka aplikasinya nggak paham. Jadi mereka belajar fikih misalnya, santri-santri kan belajar fikih itu. Iya. Tetapi prakteknya mereka nggak paham. Ya, satu praktek. Kedua, jam terbangnya. Jadi misalkan santri mestinya Muslim lah, ya, Muslim atau siapapun, mestinya
apapun profesinya mestinya punya bisnis. Ya. Betul. Karena Rasulullah itu punya profesi banyak Rasulullah ya. Profesi seorang agamawan, negarawan, orang yang apa ya namanya semangat dalam berdakwah. Kemudian Rasul itu juga garang di medan perang, tetapi juga penyayang di hadapan Aisyah misalkan. Kemudian romantis dan sebagainya. Aspek ini, contoh gini, ya Ustaz Nasruddin. Kalau kita beli handphone yang harga 5 juta misalkan, itu kan fiturnya banyak ya. Islam itu seperti fitur itu. Ya, cuman masalahnya kita itu nggak pernah ngambil fitur yang ini, yang ekonomi dan bisnis ya. Seolah-olah itu ya bicara ekonomi dan bisnis itu hal yang tabu dalam masjid. Ya. Saya Ustaz Nasruddin pernah diminta di pesantren ya ngisi sharing lah ya begitu. Kemudian saya cerita bagaimana kita harus kaya raya ya, harus punya usaha. Saya meledak-ledak begitu kan, karena saya contohnya Rasulullah jelas. Rasulullah kan seorang pengusaha. Saya ada salah satu jamaah di pesantren yang ngomong, Ustaz maaf, jangan terlalu banyak mikirin dunia, hisabnya terlalu besar katanya itu. Terus sudahlah yang sederhana saja begitu. Jadi pertanggungjawabannya sangat besar kalau kita punya banyak bisnis begitu. Saya nanya, Bapak apa sekarang pekerjaannya? Saya di lembaga sosial, di lembaga amil zakat begitu. Oh gitu. Saya mau nanya Pak, itu kalau ada uang 1 rupiah masuk ke kantong Bapak, itu justru lebih besar dosanya Pak. Kalau saya Pak pakai uang sendiri, ya itu masih nggak masalah kok. Saya bilang gitu. Oh gitu, iya. Begini Pak, maksud saya orang Muslim itu jangan antipati, ya jangan antipati dengan pasar. Tadi saya sampaikan Ustaz Nasruddin, orang kalau antipati dengan pasar, maka kita akan menjadi pasarnya mereka. Ya, Batang ini sekarang sudah menjadi kawasan industri terpadu terbesar se-Asia. Ya, itu Batang. Mantap. Ada PLTU ya, pemasok energi terbesar di Asia juga. Jadi kalau misalkan hari ini kita Muslim hanya menjadi pasarnya saja, ya kita rugi. Tidak hanya rugi secara finansial, ya. Saya sampaikan tadi ya bahwa Rasulullah adalah seorang entrepreneur, ya. Para sahabat juga begitu. Bahkan Imam Malik itu, ya, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam bin Hambal itu seorang pedagang semua. Dia seorang pedagang, karena beliau berdagang, beliau bisa nulis fikih, ya, nulis muamalah. Coba kalau misalkan para ulama kita tidak bersaudagar, ya kesulitan. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini ya, bisnis apapun ya. Saya sarankan ya, semuanya harus punya bisnis ya. Cuman gini Ustaz Nasruddin ya, saya ingin sampaikan. Orang kalau bisnis itu ya salah satu adabnya, adab seorang entrepreneur ya. Pertama adalah dia menjaga 2 rakaat salat sunnah ya. Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi ini menjadi mindset ya. Jadi harus masuk ke alam bawah sadar kita bahwa seorang pengusaha yang sudah memegang 2 rakaat itu pasti ya, pasti itu. Karena yang ngomong Rasulullah. Ya. Pasti bisnisnya itu melejit. Ya, bisnis melejit ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah berbisnis ya, adabnya jangan ngambil untung terlalu banyak. Ini penting. Ya, makanya dalam Islam ada sharing profit. Sharing profit ya, itu berbagi saja ya. Mudharabah kan akadnya akad berbagi. Islam itu berbagi, bukan dikalikan. Bisnis itu ya, dalam bisnis harus dikalikan, ditambah dikalikan ya. Tapi spiritnya spirit berbagi. Jadi kerjanya profesional ya, menambah mengalih, hasilnya sosial dibagi. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kerja sosial bingung, kita nggak bisa profesional. Ya kan ada orang nih ngajar, kan juga kerja ya di sebuah institusi. Kemudian bilang yayasannya Pak udah sampean ngajar yang ikhlas saja ya, nggak usah ngarapkan gaji misalkan. Terus kapan musaki? Kan begitu. Nah, saya menceritakan begini ya. Jadi Imam Malik itu memberikan indikator ya. Orang ngambil keuntungan bisa 1/3 ya. Semakin banyak orang mengambil keuntungan, semakin kecil berkahnya. Kita ini aja, orang yang terlalu tamak terhadap
keuntungan, ya nggak berkah. Gitu Ustaz Nasruddin. Ya, luar biasa sekali nih Ustaz ya penjelasannya. Baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Pratina. Ya, dari Pratina mau tanya kalau menggaduhkan kambing itu pembagian hasil atau keuntungannya itu bagaimana Ustaz? Ini pertanyaan teknis, silakan Pak Ustaz. Oke ya. Gaduh itu berarti ini ya, titip kambing itu ya. Ya, titip kambing. Iya. Jadi itu masuk ke akad mudharabah, bisa bagi hasil. Ya. Jadi saya punya aset. Aset itu dalam bentuk kambing, ya. Kemudian saya bilang sama Pak Soleh, sampean punya keahlian, punya waktu, dan saya sudah nggak kober. Ini ada kambing, ya. Tolong dikembangin. Hasilnya bagi dua. Ya, jadi mbaknya ini sebagai sahibul mal, ya, pemilik modal satu kambing, atau misalkan tidak hanya satu kambing, Mbak, sampai punya 1000 kambing, ya, kemudian dipasrahkan sama orang dalam sebuah perusahaan PT, itu juga sama akad mudharabah. Yang mengelola namanya mudharib. Ya, nanti bagi hasil terserah. Bagi hasilnya bagi kesepakatan, tidak ada ketentuan. Tapi karena Anda pemilik modal, bagi hasilnya mestinya lebih sedikit. Ya, misalkan Anda dapat 45%. Yang lola 55%. Ya. Kenapa? Karena mereka harus ngeluarin energi, pikiran, dan sebagainya. Maka harus lebih tinggi. Gitu ya Mbak ya? Biasanya kalau praktek yang saya lihat itu di kampung-kampung itu 50-50 itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Misalkan nanti anaknya dua misalkan ya, anaknya dua, nanti yang satu buat yang pemilik modal itu, sohibul mal itu, terus yang satu buat yang mengelola itu gimana Ustaz? Enggak apa-apa ya, sebetulnya gini, dia dapat separuh itu kan dia sudah ngeluarin tenaga, dia sudah mungkin dia harus nyari rumput, dia harus nyari penerangan, dia harus nyari makan dan sebagainya. Jadi dia juga ngeluarin modal kok sebetulnya dia, ya. Cuman nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan dapat 50% ya masih wajar. Malah kalau bisa memang dia harus lebih besar. Iya, karena lebih ini ya, lebih apa ya? Capek. Ya, misalkan tahun pertama yang 2 dapatnya dia, tahun berikutnya 2 bagi 2, misalkan begitu. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya secara lisan, silakan boleh, atau mau diketikkan di kolom chat juga boleh. Pertanyaan dari Nur Fitri Zain ya. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz. Saya Fitri dari Kota Batik. Saya tertarik dengan penyampaian Ustadz Nur di awal terkait pesantren yang sebaiknya menjadi produsen produk-produk yang dibutuhkan umat. Nah, adakah pesantren yang telah menerapkan hal tersebut dan patut disebut sebagai role model? Di Pekalongan Batang sendiri kan ada beberapa pesantren, barangkali Ustadz Nur punya akses ke beberapa pesantren tersebut dan bisa memberi masukan-masukan terkait hal-hal yang Ustadz Nur sampaikan di buku Santripreneur. Lalu sebagai calon pembaca, mudah-mudahan nanti membaca beneran ya, sebagai calon pembaca buku Santripreneur yang bukanlah santri ini, paling banter jadi santri di pesantren kilat, adakah nasihat-nasihat praktis terkait kemandirian ekonomi untuk kami? Jazakumullahu khairan katsira. Baik, makasih ya Mbak Fitri ya. Jadi yang terakhir dulu saya jawab. Jadi kita punya penghasilan income pasif ya, yang pasif ya, dengan cara investasi. Ya, investasi bisa. Atau Anda dua-duanya juga punya. Yang satu penghasilan aktif, Anda berjualan. Ya. Jualan itu jangan dimaknai kemudian jualan barang. Jualan itu istilah umum ya. Bisa jual beli jasa, namanya akad ijarah. Anda punya ilmu ya, Anda bisa desain kemudian bekerja di satu tempat, namanya Anda menjual jasa, namanya akad ijarah. Berarti Anda mau ujir ya, Anda yang menjual jasa ya. Kemudian Anda dapat ujroh itu upah ya. Itu contoh sederhana ya, itu berkah ya. Jadi maaf bekerja saja, bekerja apapun, yang penting dilakukan dengan tangannya sendiri ya, jangan berpangku tangan ya. Kemudian kalau misalkan
pertanyaan pertama tentang pesantren, ya ada misalkan di Batang namanya Tazaka, Tazaka. Tentu ada banyak pesantren, tapi yang muncul mengemuka dan skala nasional itu adalah Tazaka. Ya, saya sudah berkali-kali ketemu dengan Ustadz Anang. Ya, bahkan buku saya sudah tak serahkan ke Ustadz Anang. Saya pernah diskusi panjang sama beliau tentang buku saya, ya di beberapa tempat. Ya, kemudian apa namanya? Contohnya misalkan di Tazaka itu ada beberapa startup bisnis yang dibangun murni oleh pesantren, ada yang kerjasama. Misalkan yang dibangun atas nama pesantren, namanya Tasko, ya, Tazaka Toko, misalkan. Ada Ahsan Bakery, Ahsan Bakery, karena kebetulan Ahsan Bakery itu yang membimbing karyawan itu saya. Jadi seluruh karyawan di Ahsan Bakery itu di Tazaka itu pembina spiritual dengan saya, ya. Di sana kami tempatkan guru itu kita training, kita teman di sana. Kemudian ada potong namanya ayam herbal, Jadi perusahaan punya ada. Kemudian itu yang ada apa lagi ya? Banyak, saya lupa. Ada koperasi, ya. Koperasi itu omsetnya di pesantren itu sekitar 15 juta per hari omsetnya. Jadi kalau misalkan pesantren di seluruh Indonesia itu punya produk yang berjejaring, saya sebut ekosistem ya. Kenapa harus ekosistem? Supaya berjamaah. Ya, kalau tidak diciptakan ekosistem nggak bisa, Mbak Mas. Harus ekosistem. Jadi ini menyuplai apa, ini menerima apa. Misalkan pesantren A menyuplai sabunnya, pesantren sana menyuplai busananya, ini menyuplai apanya dan seterusnya. Harus ekosistem. Nah, Tazaka itu sudah menciptakan begitu, menciptakan. Yang kerjasama misalkan ada pom bensin misalkan, ada pom bensin ya, ada rumah makan Hong Kong ya, di Jakarta ya, itu yang sekian persennya masuk ke Tazaka. Jadi di Gontor juga sama ya. Di Gontor itu mereka menciptakan satu produk yang kemudian produk itu dijadikan konsumsinya para santri misalkan. Kemudian di Tegal ya. Di Tegal itu juga ada forum komunikasi pondok pesantren yang mereka, saya ketemu dengan Gusnya sekitar beberapa bulan yang lalu, itu mereka punya startup ya. Cuman memang belum di ekosistemkan masalahnya. Jadi kata kuncinya itu tidak sekedar pada bagaimana pesantren punya produsen, punya produk, tapi di ekosistemkan, disambungkan. Ya. Hari ini Mbak Fitria, saya sudah komunikasi dengan forum komunikasi pondok pesantren, ya. Karena kebetulan kemarin waktu Hari Santri saya ngisi webinar nasional tentang santripreneur itu, saya ketemu dengan beberapa pengasuh, ya salah satunya ada Ki Khalil atau Ki Khalid, yang beliau adalah ketua forum komunikasi pondok pesantren. Mungkin itu ya Mbak ya. Ya, baik. Tadi ya sudah dipaparkan ya apa namanya jawaban atas pertanyaan dari Mbak Nur Fitri Zain. Dan untuk sedikit pengumuman saja untuk peserta nanti ada sertifikat ya, linknya sudah saya kirim di kolom chat. Nanti silakan diisi dan jangan sampai salah ya ngisinya, terutama untuk emailnya ya. Emailnya nanti kalau sudah diisi otomatis akan masuk ke email masing-masing untuk sertifikat tersebut. Baik, silakan yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Iya, terakhir ini. Silakan. Ustadz Naji silakan, sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior ini. Apa kabar ini? Senior saya ini. Saya paling junior. Ustadz Nasruddin sama Ustadz Nur Rahman. Ya sekalian reuni sebentar ya. Ini kalau di itu tulisannya banyak N semua ini. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz Naji.
Alhamdulillah. Oke. Tadi kok stabil agak terputus. Tapi suara saya bisa dilihat. Ya, suaranya putus-putus ya kayaknya. Sebentar. Iya, tadi padahal tadi jelas ya. Ini kok putus sebentar. Ini jelas nggak? Ini jelas. Barangkali Halo? masih, ya silakan. Iya. Silakan Ustadz Najih. Ya, sudah bisa ya. Ya, terima kasih. Ustadz Nur Rahman, Ustadz Nasruddin, dan juga teman-teman semua. Menarik sebetulnya pembahasan yang disampaikan tadi. Jadi kalau saya itu termasuk yang mengajar dan yang berbisnis. Mungkin. Tapi ya bisnisnya masih kecil-kecilan. Membangun dari keluarga yang tadi Ustadz Nur Rahman sampaikan. Yang susah itu mungkin nanti ada kiat-kiat yang bagus ya Ustadz ya. Terutama membangun bisnis dari keluarga. Kalau Rasulullah itu tadi dicontohkan umur 8 tahun. Nah, kita itu mungkin mengenal bisnis baru ketika setelah hendak sekolah ya. Setelah hendak mondok, setelah mengetahui kebutuhan hidup yang sangat banyak baru pengen bisnis kayak gitu. Setelah kuliahnya selesai ya Ustadz ya. Setelah perlu ini, perlu itu, perlu macam-macam, akhirnya kok kayaknya harus ada pemasukan yang banyak ini. Nah, terus baru kemudian mulai berpikiran bisnis. Nah, ini membangun bisnis dari keluarga itu triknya seperti apa, Ustadz? Kiat-kiatnya. Karena begini, tadi kan memang benar banyak dari kita itu justru pingin tenar di luar ketimbang di keluarga sendiri. Maksudnya jadi ya udahlah sedekah ya keluar, kemudian membantu ya senangnya malah lebih di luar, lebih senang untuk dikenal oleh orang lain ketimbang kita melihat mungkin saudara atau tetangga kita yang memang sedang kekurangan. Kita rame-rame ini, maaf ya, ada bencana di mana, tapi ternyata sebelah rumah kita itu tidak makan 2 hari atau tidak makan 3 hari. Ini kan ya Allah. Ini kadang seperti itu. Jadi saya ingin ada trik menurut Ustadz Nur Rahman kira-kira membangun bisnis dari keluarga ini seperti apa? Dimulainya bagaimana? Karena nggak menutup kemungkinan walaupun dengan asasnya itu dengan akadnya mudharabah tadi, tetap kadang kan kita juga mikir harus ada kepercayaan dari satu sama lain, dari anggota keluarga gitu nggih. Nah, itu ada kesepakatan. Lah itu mereka kadang ya dengan keluarga sendiri itu malah enggan gitu loh, tidak mau. Nah, ini itu saja mungkin Ustadz. Yang penting yang terpenting pingin tahu gimana caranya membangun bisnis dari keluarga ini. Jadi biar kebutuhan tercukupi dan nantinya juga bisa untuk sedekah, bisa untuk infak, dan bisa untuk dibelanjakan ke hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Itu seperti itu, Ustaz. Kalau saya sedikit menanggapi, boleh enggak ini, Ustaz? Iya, monggo senior. Ya udah, senior. Kita itu dulu pernah ada KKL waktu di kampus itu ke Pondok Pesantren Al Zaitun itu ya. Iya. Itu bisnisnya sudah luar biasa sekali. Kalau di pondok pesantren yang saya pernah mondok itu melibatkan wali murid juga untuk berkiprah di bisnis di pondok. Jadi segala kebutuhan yang ada di pondok, kalau wali santri itu punya, wali santri bisa membackup itu. Seperti itu. Wali santri bisa membackup. Itu juga bisa jadi solusi mungkin yang tadi memasyarakatkan, biar kita tidak hanya menciptakan sebagai user saja, kita juga punya produk-produk yang bisa digunakan oleh kita sendiri.
Itu sedikit sharing saja Ustaz. Ya udah Ustaz, itu aja Ustaz. Saya terus terang ini pertama kali tatap muka sama jenengan di sini kok grogi ya. Padahal baru lewat Zoom ya. Iya, baru lewat Zoom padahal biasanya lihat Ustadz belum langsung. Nasruddin belum langsung. Cuma lihat Ustadz Nasruddin kalau mampir-mampir ke warung itu sering lihat aja. Dilalah selalu terkonang Ustadz Najih ya, kemanapun berada. Ya, itu Ustadz ya. Jadi membangun bisnis dari keluarga itu bagaimana memulainya. Kalau Rasulullah kan memang kehidupannya Masya Allah sekali. Sudah yatim sejak lahir, kemudian piatu umur sekian di jenengan sudah tahu itu seperti itu. Jadi suri tauladan buat kita. Nah itu kita yang dari keluarga yang seperti ini yang memang hanya tahu bisnis itu karena sudah kepentok dengan kebutuhan hidup ya. Dan ini bagaimana membangunnya dari keluarga. Biar keluarga kita dulu semuanya bisa betul-betul sejahtera, bisa untuk kepentingan-kepentingan ya yang baik, baru nanti kemudian ke yang lain. Kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya berat banget ini Ustadz Najih nih. Oke, salam siapa ya Ustadz Nasruddin ya? Langsung Silakan. jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Jadi misalkan istri Rasulullah ya, para istri Rasulullah itu juga dia berbisnis ya. Ada istri Rasulullah yang memang istri Rasulullah yang bisnisnya itu parfum. Ya, dia meracik dari beberapa bunga-bungaan, kemudian yang menjualkan para sahabatnya misalkan. Resellernya para sahabat misalkan itu. Itu namanya industri yang sekarang dikenal industri rumah tangga begitu. Dengan istilah yaitu kayak industri rumah tangga. Jadi dimulai dari rumah tangga, keluarga begitu. Atau dalam bahasa keren UMKM. Sekarang UMKM, misalkan itu. Atau misalkan istri Rasul juga ada yang bikin kirbah namanya. Kirbah itu nanti bisa di googling ya. Kirbah itu tempat menyimpan air. Semacam botol ya, botol tapi menyimpan air. Saya ada kirbah. Ya, ada kirbah mana ya kirbahnya? Saya punya kirbah terbuat dari kulit. Jadi istri para sahabat ya itu juga bikin keterampilannya begitu. Karena pesan Allah itu di Quran itu surah Al-Ahzab itu waqarna fi buyutikunna, itu pesan Allah kepada para istri. Waqarna, dan menetaplah kalian fi buyutikunna ya, dalam rumahmu masing-masing. Jadi memang pesan Islam itu pada para istri menetap di rumah ya, menetap artinya tidak hanya dia duduk diam tapi produktif ya. Salah satunya tadi ada yang bikin parfum, kemudian ada yang bikin kirbah. Kirbah itu untuk menyimpan air, dan ternyata kirbah itu teman-teman, kirbah itu suhu air yang disimpan di kirbah itu sama dengan suhu yang ada di lambung ya. Ya, itu yang diajarkan Rasulullah kirbah. Jadi Rasulullah itu kalau mau berperang, mau perjalanan jauh atau di rumah itu pakainya kirbah. Dan kirbah ini untuk mengukur kulah. Kalau dalam fikih ada istilah 2 kula, 3 kula, 1 kula itu ukurannya pakai kirbah ukurannya. Itu misalkan. Dan sampai sekarang misalkan contoh parfum yang di peninggalan para istri Rasulullah. Karena Rasul itu kan pakai parfum sunnah gitu kan, maka yang menciptakan istrinya. Kalau bicara parfum misalkan, yang ini contoh sederhana bahwa itu adalah industri rumah tangga yang kemudian sekarang berkembang di tingkat dunia adalah parfum. Di kota Paris itu ada satu kampung namanya Kampung Gras. Ya, nanti bisa di googling. Gras itu kampung seperti Wonotunggal, Bandar, Belado, pegunungan ya. Daerahnya sejuk. Itu di sana ada satu parfum yang sangat dikenal di tingkat dunia. Jadi orang kalau ingin bicara parfum maka ke Paris. Ya, Paris. Di sana itu ada jenis parfum namanya Rose Damascena. Ya, Rose Damascena. Rose itu mawar, Damascena itu Damaskus. Ya. Jadi Paris itu dampingan dengan Spanyol. Paris itu. Spanyol itu kan ada Granada, Sevilla, Cordova. Itu dulu ditaklukkan di peradaban Abbasiyah. Nah, ketika menaklukkan itu, ada satu parfum, ada satu bunga
ros itu ya, mawar itu yang kemudian dijadikan bahan baku minyak wangi oleh Muslim. Ya. Dan ada salah satu Muslim yang bikin namanya mesin Al-Ambik, mesin destilasi yang dikenal dengan Alembik. Nanti googling Alembik itu sebetulnya mesin destilasi karya Muslim, ya, karya Muslim. Jadi mesin penyulingan. Ya, saya pernah datang ke Bandar, ya, karena kebetulan kami itu sama istri belajar tentang parfum, ya. Kami belajar begini, digital gini, bayarnya 8 juta. 8 juta untuk ikut training parfum itu. Dan kalau teman-teman tertarik bisa ke rumah saya ada parfumnya, ya. Itu dari rumah tangga. Dan sekarang teman-teman bicara parfum itu bicara Paris, ya, di desa Gras itu. Padahal dan yang terkenal itu Ros Damascena, ya. Damascena itu Damaskus karena ibu kotanya peradaban Islam di peradaban Abbasiyah. Ini contoh sederhana. Nah, itu yang pertama. Saya ingin cerita dulu tentang bagaimana para istri Rasul dan para sahabat istrinya juga berbisnis di rumah tangganya masing-masing. Dan yang dikenal dengan istilah industri rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, misalkan kalau pengen bangun bisnis itu, kalau misalkan berjamaah dengan saudara-saudara yang lain, itu bisa bikin di Pakalongan ada bani itu ya, ada bani apa sih, bani apa sih ya, ada bani apa itu kan. Itu kan kalau misalkan dibikin koperasi, ya, itu sangat bisa, karena kan minimal 20 orang, ya. Atau kalau bukan koperasi, prakoperasi, misalkan. Itu misalkan koperasi itu bisa pakai koperasi jasa, ya, bisa koperasi produksi atau yang macam-macam. Dari situ kemudian ya kita bisa bisnis kecil-kecilan dari mulai beras, odol, sabun, rinso. Jadi itu koperasi produksi atau koperasi jual beli yang memang memasok kebutuhan dasar rumah tangga kita. Jadi kalau ada satu bani misalkan ya 100 orang itu, 100 orang, 100 kakak ya misalkan. Ini contoh sederhana ya, gampangnya itu. Kalau butuh berasnya itu satu hari misalkan 1 kilo, ya 1 hari 1 kilo, berarti butuhnya 1 kintal, ya 1 hari itu dikali sebulan, ya berarti 1 kintal dikali 30 hari, itu baru berasnya, ya. Dan itu kan yang namanya koperasi kan bagi hasil, ya, SHU itu sangat bisa seandainya misalkan ini kompak. Dan nanti tidak hanya konsumennya, tidak hanya keluarga kita ya, tapi orang lainnya. Nah ini yang paling mudah dilakukan, tapi memang tidak bisa dilakukan dengan segera karena harus ada penyamaan persepsi ya. Orang tidak mungkin menerima ini mau diapakan uangnya dan sebagainya. Tetapi memang kenapa yang paling mudah itu adalah rumah, kemudian masjid, pesantren, karena itu entitas yang paling mudah ya, rumah atau masjid jamaah. Ini yang kami lakukan, Ustadz Najih, Ustadz Nasruddin. Kami bina sekitar 100 UKM ya. 100 UKM ini kami kasih modal. Kami kasih modal 1 juta ya, satu orang, satu jenis usaha 1 juta misalkan. Dan dikembalikan selama 10 bulan ya, tanpa ada bunga. Dikembalikan 1 juta, tapi dicicil. Bisa per pekan, bisa per bulan. Jadi UKM yang kami bina itu syaratnya cuma satu, ikut ngaji dengan saya, itu aja. Ya, ikut ngaji bulanan, pekanan, nanti setiap pekan ada tim kami yang turun ke sana, Ustadz Najih, turun ya, kemudian nanya gimana perkembangan tangkap. Iya, ada satu jamaah kami. Jadi kami kalau subuh kan ada pengajian jihad, ngaji ahad pagi itu ada satu marbot yang cerita ke saya sebutuh gini. Apa kerjaan sampean Pak? Saya jaring ikan. Berapa modalnya? 700.000. Ya udah Pak, tak ikutkan aja. Ya, dapat bantuan atau pinjaman 1 juta dan dia bisa membeli jaring gitu saat itu. Dan dari situ kemudian mulai tumbuh ekonominya, ya. Kita mungkin ya mengukur pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada hasil kita. Contoh misalkan ya, kami itu akan kelola Minggon Jatinan, ya. Minggon Jatin itu, ya, itu multiplier efeknya yang ngeri, yang luar biasa, ya. Pedagang kami itu ya di Minggon Jatin itu misalkan omset yang paling kecil 200.000 misalkan, ada yang sampai 4 juta. Ada yang sampai 8 juta omsetnya. Itu baru omset, belum misalkan kan mereka butuh keranjang, mereka butuh lincah, mereka butuh aksesoris yang menjadi pendukung. Jadi turunannya ini yang luar biasa, ya. Turunan ini yang kadang tidak ditangkap. Jadi membaca turunan bisnis itu, ya. Itu begitu.
Jadi kemudian masjid, ya saya sampaikan masjid, di Masjid At-Taufik itu yang kami bina, ya Masjid At-Taufik di Baros. Jadi yang namanya masjid itu, Ustadz Naji, itu kan jamaahnya minimal kan 200 orang. Ya. 200 orang itu kan pasti kan ada 10 orang yang punya usaha. Nah, itu dibina di masjid supaya masjid mensupport, masjid bisa kerjasama dengan lembaga keuangan, masjid bisa kerjasama dengan lembaga pemerintah supaya anggaran itu masuk ke masjid, masjid dikelola dengan amanah, masuk permodalan di UKM yang menjadi jamaah masjid misalkan. Ya. Kalau pesantren sudah jelas pesantren. Ya, ini contoh-contoh yang paling mudah. Di keluarga tadi bikin koperasi, di masjid itu juga kita bisa melihat beberapa jamaah yang sudah punya usaha, kita salurkan misalkan kemudian di pesantren. Nah, mungkin itu Ustadz Najih, saya mohon maaf nih tidak memuaskan jawabannya. Ada sedikit tanggapan dari Ustadz Najih, silakan. Atau sudah cukup? Nanti ketemu langsung aja. Oh, mantap. Nah, nanti kita kapan-kapan kopi darat langsung ya. Martabak ke Ustadz Nur Rahman. Oh, mantap. Baik, saya kira untuk termin pertanyaan saya tutup dan silakan saya ulangi lagi ya tadi untuk sertifikat peserta, silakan bisa di copy paste dulu kalau belum sempat ngisi atau bisa langsung diklik dan diisi langsung. Baik, itu saja pertemuan bedah buku Santripreneur pada kesempatan hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada narasumber kita, Ustadz Nur Rahman As-Sayyidi. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita praktekkan dan bisa menjadi amal jariah buat panjenengan ya, bermanfaat fitin wa dunia hatal akhirah. Dan mudah-mudahan nanti bisa diagendakan untuk ketemu langsung ya. Jadi nanti Ustadz Najih siap menemani saya ya, sowan ke Ustadz Nur Rahman ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja untuk acara pada kesempatan hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman sekalian yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.